Sebelum kita membahas topik ini, di awal saya akan disclaimer terlebih dahulu. Saya tahu bahwa kalian yang sedang melihat dan mendengarkan video ini sedang dalam amarah dan kebencian. Jika memang benar begitu, maka itu adalah awal kekalahan kalian. Disclaimer: topik ini mengandung muatan sensitif, terutama jika dimaknai sebagai dorongan untuk menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Namun jika maksud dari membuat musuh tunduk adalah bentuk kemenangan elegan melalui kendali diri, kecerdasan emosional, dan integritas moral, maka topik ini sudah tepat untuk kalian simak sampai akhir. Kadang dalam hidup, kita bertemu dengan orang-orang yang bukan hanya menantang kita tapi juga meremehkan. Mereka bisa muncul di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan di lingkaran keluarga sendiri. Bukan karena kita cari lawan, tapi karena setiap langkah maju akan selalu mengusik mereka yang nyaman dalam kebiasaan lama. Dan disinilah seni sejati dimulai. Bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk membungkam mereka. Bukan dengan teriakan, tapi dengan hasil. Bukan dengan emosi, tapi dengan elegansi. Kita tidak berbicara tentang balas dendam. Kita bicara tentang dominasi yang halus, pengaruh yang tidak memaksa, tapi kuat. Cara membawa diri yang membuat orang lain, bahkan mereka yang membencimu diam-diam, mulai bertanya dalam hati, bagaimana bisa dia tetap tegak saat semua berusaha menjatuhkannya? Dan untuk itu, dibutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan. Dibutuhkan kendali atas diri sendiri, kesabaran seperti batu, dan strategi yang tidak selalu terlihat. Tapi hasilnya tak terbantahkan, dan dari situlah semuanya dimulai. Bukan dari kemarahan, bukan dari balas dendam, tapi dari kendali penuh atas diri sendiri. Karena musuh sejati bukan orang yang membenci kita. Musuh sejati adalah kehilangan arah karena terlalu sibuk membenci balik. Maka jika kita ingin membuat musuh tunduk, kita tidak boleh bertarung dengan cara yang sama. Kita perlu naik level. Kita perlu menguasai permainan. Kunci utamanya adalah pengendalian diri. Bukan sekadar diam dan menahan emosi, tapi benar-benar memahami bahwa reaksi kita adalah kekuatan kita. Musuh akan merasa menang saat kita meledak, saat kita kehilangan fokus. Tapi saat kita tetap tenang, dalam hinaan, dalam tekanan, bahkan dalam kekalahan, itulah saat kita membuat mereka gentar. Kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa dikendalikan, bahwa kita tidak bisa dijatuhkan hanya dengan provokasi murahan. Disinilah keunggulan psikologis bermain. Dalam dunia yang penuh ego, orang yang bisa menjaga tenangnya adalah orang yang benar-benar menguasai medan. Namun, ketenangan saja tidak cukup. Strategi kita harus tajam. Kita harus paham bahwa kemenangan tidak selalu soal konfrontasi langsung. Kadang kemenangan terbesar adalah saat musuh akhirnya lelah menyerang karena tidak mendapatkan respons. Saat mereka kehabisan tenaga karena berperang dengan bayangan. Sementara kita, diam-diam terus maju, membangun kekuatan, memperluas pengaruh, dan fokus pada tujuan. Ketika kita berkembang dalam diam, musuh justru terjebak dalam stagnasi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka terikat oleh obsesi, membuktikan sesuatu. Kita bebas, karena kita tahu kita tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Dan ketika tiba waktunya untuk berbicara, lakukan dengan tindakan. Bukan debat, bukan amarah, tapi hasil. Saat kita bisa menunjukkan bahwa kita berhasil, meski tanpa menjatuhkan siapapun, itu lebih menyakitkan daripada 1000 argumen. Musuh tunduk bukan karena kita membalas, tapi karena kita membuktikan bahwa mereka tidak relevan dalam perjalanan kita. Bayangkan kamu berada di tengah keramaian, banyak suara, banyak tatapan, tapi di dalam dirimu hanya keheningan. Bukan karena damai, tapi karena amarah yang tertahan, karena rasa tidak dihargai, karena telah terlalu lama menunduk saat seharusnya berdiri. Pernahkah kamu merasa begitu lemah di hadapan seseorang, padahal kamu tahu, kamu bisa lebih dari ini? Mereka meremehkanmu, menganggapmu enteng. Mereka tertawa saat kamu gagal.
Mereka bicara di belakangmu seolah kamu tidak pernah punya harga diri, dan kamu diam. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu menunggu waktu yang tepat. Inilah waktunya. Saatnya bangkit, bukan dengan teriakan dare, tapi dengan tindakan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kendali. Dalam video ini, kamu akan menemukan sebuah kekuatan lama yang terlupakan. Sebuah seni kuno yang telah digunakan oleh para pemimpin besar sepanjang sejarah. Bagaimana membuat musuh tunduk, bukan karena kamu memukul lebih keras, tapi karena kamu berpikir lebih dalam. Bersiaplah, karena ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Tapi sebelum kamu melangkah, kamu harus tahu satu hal. Musuh terbesarmu bukan mereka, tapi reaksi spontanmu. Ego yang ingin menang cepat, emosi yang ingin segera dilampiaskan. Dan itulah kelemahan yang mereka tunggu. Saat kamu terpancing, kamu kehilangan kendali. Saat kamu ingin membalas secara langsung, kamu sedang bermain di arena yang mereka kuasai. Orang yang benar-benar kuat tidak meledak. Ia tenang. Ia membaca. Ia mengamati. Ia membiarkan waktu bekerja untuknya. Dia memilih kapan bergerak. Dan saat dia bergerak, bukan hanya lawannya yang terdiam, tapi dunia pun menoleh. Di dunia ini ada dua jenis kekuatan. Kekuatan untuk menghancurkan dan kekuatan untuk mengendalikan. Kekuatan pertama datang dari amarah, tapi yang kedua datang dari kesadaran. Dan dalam dunia yang penuh drama, kesadaran adalah senjata yang paling menakutkan. Kamu tak perlu membuktikan dirimu lewat kata-kata. Biarkan sikapmu bicara. Biarkan fokusmu membungkam mereka yang sibuk meremehkan. Tunjukkan bahwa kamu tidak butuh validasi untuk menjadi hebat, karena orang yang tahu nilainya tak sibuk menunjukkannya. Mungkin kamu pernah disakiti, dikhianati, dijatuhkan, tapi itu bukan akhir ceritamu. Itu hanya jeda, kesempatan untuk merancang langkah baru. Langkah yang tak hanya membuatmu lebih kuat, tapi juga lebih cerdas. Karena kemenangan sejati bukan ketika musuhmu kalah, tapi ketika mereka tak lagi punya kekuatan untuk memengaruhimu. Dan percayalah, saat kamu tidak lagi bereaksi seperti yang mereka harapkan, saat kamu tenang ketika mereka ingin kamu marah, saat kamu tetap melangkah ketika mereka ingin kamu jatuh, saat itulah mereka kalah. Bukan karena kamu menghancurkan mereka, tapi karena kamu mengabaikan permainan mereka. Inilah seni membuat musuh tunduk. Bukan dengan konfrontasi, tapi dengan transformasi. Bukan dengan menciptakan konflik, tapi dengan menjadi sosok yang tak bisa diganggu oleh konflik. Jadi hari ini, mulai dari detik ini, berhentilah membuang energi untuk membalas. Dan mulailah fokus pada membangun dirimu, mentalitasmu, duniamu. Karena semakin tinggi kamu naik, suara-suara kecil di bawah akan terdengar makin jauh. Akhirnya semua bukan soal siapa yang menjatuhkanmu, tapi soal siapa yang kamu pilih untuk jadi setelah dijatuhkan. Dendam tidak pernah membuatmu kuat, tapi kendali atas pikiran, emosi, dan tindakanmu, itulah yang akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Kamu tidak butuh pengakuan mereka. Kamu tidak butuh pembenaran, karena kamu sedang membangun sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Jadi, biarkan mereka bicara, biarkan mereka menertawakanmu, biarkan dunia menganggapmu kecil. Selama kamu terus melangkah, kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu, dengan diam yang penuh arah, dengan langkah yang tenang tapi tajam, dan dengan hati yang sudah tidak lagi bisa dipermainkan. Karena kemenangan terbesar bukan membuat musuh kalah, tapi membuat dirimu menang atas versi lamamu yang dulu takut, ragu, dan diam. Hari ini, kamu berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu memilih untuk berubah. Dan itu adalah kekuatan sejati.